Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathia Fawas dari Berkom 12 dengan teman saya yaitu Raden Muhammad Kiflan. Nah, di sini pada tugas kedua ini, tugas kedua Berkom dengan study case yang sama di tugas sebelumnya yaitu saya dan teman saya Kiflan mengambil case yaitu Structural Health Monitoring for Bridges. Oke, langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi sebelumnya rincian masalah yang kami ambil pada studi case kali ini adalah yang pertama itu kurangnya pemantauan real time. Sistem pemeliharaan masih bergantung manual berkala. Sistem pemeliharaan masih bergantung pada inspeksi manual berkala, sehingga tidak bisa memantau kondisi secara langsung dan terus-menerus. Yang kedua, biaya pemeliharaan yang tinggi. Inspeksi manual dan perbaikan darurat membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemeliharaan yang tidak efisien juga dapat menimbulkan biaya tambahan akibat kerusakan yang terlambat diketahui. Nah, dari hal-hal ini kita bisa melihat jika biaya-biaya yang tidak perlu itu akan timbul sendiri jika kita telat mengetahui dari kerusakan tersebut. Yang ketiga, sulitnya mendeteksi masalah struktural. Kerusakan kecil atau perubahan struktur sering luput dari deteksi dini, sehingga berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Maksud dari nomor tiga ini adalah masalah kecil itu tidak terdeteksi, sehingga dari kerusakan kecil itu bisa menjadi masalah yang lebih serius ke depannya, jika tidak ditangani secepat mungkin. Yang keempat, pemeliharaan tidak tepat sasaran. Tanpa sistem yang mampu menilai tingkat kerusakan secara akurat, pemeliharaan dilakukan tanpa prioritas dan perencanaan yang optimal. Jadi maksud dari nomor 3 dan 4 itu adalah yang pertama itu sulitnya mendeteksi masalah yang struktural seperti masalah-masalah yang kecil yang ada pada jembatan tersebut. Dan tempat adalah pemeliharaan tidak tepat sasaran. Lanjut, next. Tujuan. Tujuan dari teman saya dan saya untuk membuat sketch ini adalah yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemantauan kondisi aset secara real time. Yang kedua, mengurangi biaya pemeliharaan melalui sistem deteksi dini dan perencanaan yang lebih baik. Yang ketiga, mendeteksi kerusakan struktural sedini mungkin untuk mencegah eskalasi kerusakan. Yang keempat, mengoptimalkan proses pemeliharaan melalui sistem yang berbasis data dan prioritas. Jadi tujuan dari saya teman saya membuat ini adalah yang pertama itu kita bisa meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemantauan kondisi atau aset secara real time. Yang kedua kita juga bisa mengurangi biaya dari hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Seperti hal itu tersebut mungkin terjadi karena uh, pengecekan yang tidak struktural, terus akibat itu membuat hal kecil menjadi hal besar karena tidak ditangani secepat mungkin. Dan terakhir adalah mengoptimalkan proses pemeliharaan melalui sistem yang berbasis data dan prioritas. Next. Kontribusi saya adalah dalam study case ini, kontribusi saya adalah membantu dalam pembuatan keseluruhan dalam PPT ini dan juga membantu dalam pengeditan video nanti dan juga berkontribusi dalam membuat codingan dan juga rincian masalah, tujuan dan serta juga solusinya. Berikut adalah coding yang saya dan teman saya buat adalah untuk next slide selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya itu Muhammad Kiflan. Terima kasih sebelumnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu Bapak Rizka Ananda selaku dosen berpikir komputasional 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Structural Health Monitoring for Bridge sebagai salah satu tugas akhir sebelum ujian akhir semester.
Oke, di sini ada salah satu codingan yang berupa data sensor dan threshold line, yang dimana ketika salah satu coding ini di running, ini akan membentuk sebuah eh, grafik yang nantinya akan menunjukkan dari data-data dari threshold atau anomali atau bahaya. Nah, di sini juga ada berikut beberapa status analisis data statis dan dinamis data statistik sendiri yang nantinya tuh berguna sebagai ketika kita running itu data-data yang terdapat pada sebuah data sensor real time tadi itu akan tertampil dengan secara detail atau bersifat faktual. Terus di sini juga masih ada coding untuk monitoring atau loop yang baru saja dipelajari. Nah, dari output sendiri, dari sistem monitoring jembatan ini sudah berhasil dirunning dengan Google Colab, yang dimana kriterianya itu ada input dari user, tampilan output, penyeleksian kondisi, data statis, data dinamis, loop atau function, dan juga kelas objek atau method. Dan di sini tuh uh, terlihat juga bahwa dari pengaturan input dari user sendiri, itu bisa diatur dari threshold dan interval, dan juga ada kontrol sistem, terus output monitoring, serta cara penggunaan dari sistem monitoring dari jembatan itu sendiri. Dan di sini sudah berhasil di running di Google Colab, yang dimana dari data sensor, status, data statis, dinamis dan statistik, juga ada warning alerts, di mana mungkin di sini memakai threshold di 2 dan interval 2 itu gunanya eh, secara paling minimum atau bare minimum dari running data sistem monitoring jembatan itu sendiri. Nah, di sini juga ada flowchartnya. Mohon maaf Pak, di sini ada terpotong sedikit. Nanti saya perbaiki. Dengan inisiasi kelas, terus juga dari mulai looping, update threshold interval, filter noise, cek anomali atau threshold, terus juga menentukan dari status dan normal waspada atau bahaya. Terus juga ada loop juga di sini. For conclusion, kode ini atau sistem coding monitoring jembatan ini berbasis Python yang dirancang untuk Google Colab. Sistem ini menggunakan simulasi sensor untuk memantau kondisi struktural jembatan secara real time dengan interface interaktif. Dengan mengetahui data anomali atau bisa disebut kejanggalan pada jembatan, uh, monitoring jembatan dan juga data real time dan setiap kendala yang ada akan memudahkan untuk mengetahui kejanggalan pada jembatan. Dan untuk kontribusi saya sendiri, di sini saya membantu dalam pembuatan keseluruhan PowerPoint, pembuatan coding, dan memastikan coding berjalan lancar di Google Colab, serta membuat dari alur flowchart itu sendiri. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebih yang mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.